Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Akda Zaratul Watoni selaku dosen pengampu mata kuliah kimia dasar. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Penggunaan Stoikiometri dalam Pengolahan Limbah Bentonit. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua. Baik, inilah anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu latar belakang. Bentonit merupakan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia. Khususnya jenis Ca bentonit, potensi kandungan bentonit yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016 bahwa produksi bentonit sejak tahun 2014 mengalami kenaikan dari 103.000 ton menjadi 108.000 ton pada tahun berikutnya. Aktivitas bentonit dapat dilakukan dengan perendaman asam yang dimaksudkan untuk meningkatkan luas permukaan dan memodifikasi struktur bentonit. Adapun deskripsi masalah, yaitu yang pertama, pemilihan metode aktivitas bentonit yang tepat untuk meningkatkan efisiensi pengolahan air limbah. Yang kedua, ada sistem pengolahan air limbah yang ada belum efektif dalam menghilangkan polutan dan zat berbahaya. Dan yang ketiga, yaitu ada air limbah yang tidak diolah dengan baik dapat mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan manusia. Baik, selanjutnya yaitu pendekatan stoikiometri. Poin nomor 1 yaitu pengujian dengan titrasi. Pengujian dengan cara titrasi air limbah dengan bahan penetral untuk mengetahui kondisi terbaik dalam pengolahan air limbah sehingga dapat diplot dan disimulasikan. Proses penetral dilakukan dengan penambahan NaOH dan kapur dalam ragam variasi motor. Poin nomor 2 yaitu penulisan persamaan stoikiometri. Menuliskan persamaan stoikiometri yang menggambarkan reaksi kimia yang terjadi pada sistem pengolahan air limbah aktivitas bentonit. Poin nomor 3, pengembangan sistem pengolahan. Pengembangan sistem pengolahan air limbah yang efektif dan efisien menggunakan pendekatan stoikiometri. Berikut adalah langkah-langkah penyelesaian. Nomor 1, mengumpulkan air limbah dari sumbernya. Nomor 2, menyaring air limbah untuk menghilangkan padatan besar. Nomor 3, mengukur pH dan suhu air limbah. Nomor 4, memilih jenis bentonit yang sesuai. Nomor 5, mengaktifkan bentonit dengan asam sulfat atau H2SO4. Nomor 6, mencuci bentonit untuk menghilangkan impurities. Nomor 7, mengaduk campuran air limbah dan bentonit. Baik, materi selanjutnya langkah-langkah penyelesaian. Ke-8, menambahkan bentonit yang telah diaktifkan ke dalam air limbah. 9, membuat kontak antara air dan limbah bentonit selama waktu tertentu. 10, mengedapkan campuran untuk memisahkan padatan dari cairan. 11, menyaring air limbah yang telah diolah untuk menghilangkan padatan halus. Ke-12, mengukur kualitas air limbah yang telah diolah. Ke-13, membuang limbah yang tidak dapat diolah. Ke-14, menggunakan air olahan untuk keperluan yang sesuai. Hasil analisis. Penetralan asam basa merupakan reaksi spontan yang tidak memerlukan waktu lama sehingga secara teknis. Waktu yang dibutuhkan sangat tergantung kepada sejauh mana petugas lapangan dapat memperkirakan kandungan H+ pada air limbah sehingga untuk mengolah secara baik. Petugas harus mempunyai informasi di awal proses yang didapatkan dari pengukuran pH pada air bilasan. Percobaan redamen titrasi dilakukan dengan berbagai variasi dan kondisi. Pembentukan endapan jingga yang sama terjadi pada pH antara 2-4. Reaksi asam sulfat dengan NaOH tanpa pengotor berlangsung sebagai berikut. H2SO4+,
2 NaOH sama dengan NH2SO4 plus 2H2O. Pada rumus di atas menjelaskan bahwa pada persamaan reaksi tersebut tidak terbentuk endapan dan larutan tidak berwarna. Hasil inventaris dan identifikasi variabel dalam penelitian ini meliputi. Baik, materi selanjutnya yaitu hasil analis. Poin pertama, bahan utama yaitu asap sulfat dan bahan penetral yaitu NaOH dan kapur. Poin kedua, proses yang terjadi terkait proses seperti jumlah mol H+, terukur, netralisasi dan pembentukan endapan. Poin ketiga, penggunaan air yang terkait sumber air yaitu air sungai, air yang diolah, air untuk bilasan, dan air cadangan. Poin keempat, biaya yang terkait yaitu pembelian bahan baku yaitu asam sulfat, NaOH, kapur, biaya pendukung untuk penggunaan listrik, biaya proses jasa pengurusan endapan. Poin kelima, waktu koreksi. Hasil analis, proses aktivasi bentonit dilakukan dengan memasukkan bentonit mentah ke dalam tangki reaksi. Setelah proses aktivasi, dianggap selesai, bahan baku mentah yang telah direndam dengan asam sulfat tersebut dibilas dengan air. Kemudian, direndam dengan asam sulfat dan air sungai yang sudah diolah terlebih dahulu sehingga layak dipakai. Pengolahan air limbah yang mengandung asam kuat sudah umum dinetralkan dengan penambahan basa kuat seperti NaOH. Basa lemah untuk mengurangi besarnya pengolahan. Pengolahan air biaya limbah aktivasi bentonit sedikit berbeda dengan air limbah mengandung sulfat dari industri lain, karena selain industri mengandung asam, air limbah ini mengandung logam ikutan serta bahan organik yang dapat ikut terlarut dalam bentonit merah. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, deskripsi masalah. Yang kedua, pendekatan stokiometri. Selanjutnya, langkah-langkah penyelesaian. Dan yang terakhir, hasil analisis. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, kimia 1. Lalu kimia 2, dan berikutnya kimia 3, dan yang terakhir kimia 4. Kesimpulan dari presentasi hari ini yaitu sistem pengolahan air limbah aktivasi bentonit yang efektif adalah sistem pengolahan tanpa adanya pemakaian air untuk proses pengenceran, sehingga proses pengolahan air limbah aktivasi bentonit cukup dengan cara pembiasan dan penetralan. Bahan penetralan yang digunakan agar pengolahan air limbah lebih efektif yaitu dengan menggunakan penambahan NaOH untuk menaikkan pH air limbah sampai nilai pH 3. Kemudian dilanjutkan dengan penambahan kapur sampai pH 6,5. Penggunaan dua bahan penetral tersebut dimaksudkan untuk lebih dapat mengontrol bahan penetral dan menghindari kelebihan basa kuat yang digunakan. Baik, inilah sumber referensi yang kami gunakan dalam presentasi kali ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Ada pepatah mengatakan, ilmu tanpa amal bagai pohon tanpa buah. Begitupun teman-teman yang mendengarkan, semoga tidak hanya terhenti secara teori, tapi juga bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dan mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.